Salam semangat, semangat belajar matematika bersama Bu Irin. Ya, sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, kalian Ibu harapkan mempersiapkan alat tulis. Silakan tulis materi yang menurut kalian penting. Kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar mengenai persegi. Apa aja yang mau kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang sifat-sifat persegi, keliling dan luas persegi. Kita mulai. Dalam kehidupan sehari-hari banyak benda yang kita jumpai menyerupai persegi ya. Salah satunya gambar yang ada di samping ini. Ini gambar bantal sofa, bantal bangku atau cushion yang bentuknya persegi. Nah, apa sih itu persegi? Persegi adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Kalian sudah belajar persegi ini di pelajaran kelas 1 SD. Sekarang yang akan kalian pelajari mengenai sifat-sifatnya. Pertama, sifat-sifat persegi di antaranya ialah keempat sisinya sama panjang. Perhatikan yang kelap-kelip. Keempat sudutnya siku-siku. Kedua diagonalnya sama panjang. Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Menempati bingkai dengan 8 cara. Sambil diperhatikan ada 8. Dua diagonalnya membagi sudut menjadi 2 sama besar. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Sisinya yang mana sih? Sisinya itu yang ini. A, B, B, C, C, D, D, A. Nah, sisi-sisi ini yang garisnya merah ini sisinya itu harus sama panjang jika ingin dikatakan bahwa dia adalah persegi. Kemudian, keempat sudutnya siku-siku. Kemarin kita udah belajar sudutnya yang ini siku-siku ya, 90 derajat. Ada 4, ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kedua diagonalnya sama panjang. Yang mana yang namanya sama panjang? Diagonal. Diagonal itu adalah AC dan BD. Kenapa dibilang sama panjang? Sama panjang itu artinya AC, jika AC 10, maka BD juga 10 karena sama panjang. Jadi AC 10, BD juga 10. AC 12, BD juga 12. Kemudian, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Tanpa diukur, pada persegi ini diagonalnya akan membentuk sudut siku-siku. Kalau ini siku-siku, ini juga siku-siku. Ini sudut bertolak belakang ya. Karena ini siku-siku, ini siku-siku, ini juga pasti siku-siku, dan di sebelah sini juga pasti siku-siku. Jadi ini semua sudut yang terbentuk sudut siku-siku. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Jadi ini AC kan diagonal. Terbagi dua ya, dipotong sama BD. Jadi ada yang terbagi dua, yaitu ini bareng sama ini. Nah, ada 2 ya. Atau Ibu kasih warna lain. Nih. Ini dengan yang di sebelah sini, yang merah dengan yang berwarna biru. Nah, ini terbagi 2 sama panjang. Seandainya AC
itu 10. Karena dia terbagi 2 sama panjang, berarti yang sebelah sini 10 bagi 2, 5. Sebelah sini juga 10 bagi 2, 5. Jadi 5 sama 5. Kalau dijumlahkan jadinya 10. Nah, ini yang dimaksud membagi 2 sama panjang. Sebelah sini juga. Kalau di sininya 10, kan AC 10, berarti BD juga 10 ya. Yang ini kedua diagonalnya sama panjang. Berarti ini terbagi 2 juga. Ini stripnya 2, ini sama ini terbagi 2 juga. Nah, karena dia juga 10 bagi 2 berarti ini 5, ini juga 5. Jadi semuanya ukurannya sama. Ini istimewanya persegi. Kemudian dapat menempati bingkai dengan 8 cara. Diagonalnya membagi sudut menjadi 2 sama besar. Jadi sudutnya yang ini, sudutnya ada 2 ya. Sudutnya ada 2. Sudut yang ini dengan sudut yang ini. Tadi sudut A berapa? Sudut A katanya siku-siku ya. Berarti dia 90 derajat. Kalau membagi 2, berarti 90 bagi 2 berapa ya? 90 bagi 2 itu 45. Jadi sebelah sini 45. Sebelah sini juga 45. Jadi kalau dijumlahkan 90. Nah, ini 45, ini juga 45. Semuanya sama. 45, 45, 45, dan 45. Ya, itu mengenai sifat-sifat persegi. Sekarang kita kembali ke tayangan yang tadi. Sekarang mengenai keliling dan luas persegi. Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi yang membatasinya. Sehingga untuk menghitung keliling dari sebuah persegi dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang dari setiap sisi persegi tersebut. Karena keempat sisi persegi sama panjang, maka keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Kita lambangkan dengan S ya, sisi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Karena sisi kali sisi berarti sisi kuadrat. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Berapakah sisinya AB? Sisi AB ini berapa? Berapa kotak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak ya. Berarti sini juga 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya 5. Berarti ini bisa masuk persegi. Karena sisinya sama. Sisi perseginya ada 5, ada 5, ada 5, ada 5. Keliling. Keliling itu tadi disuruh menjumlahkan pinggir-pinggirnya. Kalau kita lari mengelilingi lapangan, kita jalannya di pinggir ya. Berarti ini tentang pinggirnya ini. Kita jumlahkan. 5 tambah 5, 10. Tambah 5, 15. Tambah 5 lagi, 20. Nah, itu kelilingnya dijumlahkan. Tapi ada rumusnya tadi, 4 kali sisi. Karena sisinya 5, 4 kali 5, 20. Sesuai ya. Sekarang kalau luas. Luas itu yang mana? Luas itu isi daerahnya ini. Nah, daerahnya ini ada berapa kotak-kotak yang ada? Ini sisinya 5, ada 5 kotak. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25 kotak. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan rumus, sisinya 5, berarti luasnya 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, sama ya, ternyata isi kotaknya pun 25. Jadi untuk mencari luas itu adalah sisi kali sisi. Sekarang kita latihan soal. Pada persegi PQRS di bawah diketahui PO sama dengan 5 cm. Maka pernyataan-pernyataan berikut benar kecuali yang mana yang salah ya? PO-nya 5. PO 5. PO ini berarti ini 5. Berarti RO juga 5 ya. Kita tulis ya. RO 5. Bagaimana dengan QO? Tadi ada sifat yang kedua diagonal saling membagi 2 sama panjang. Ini 5. Karena SQ diagonal juga, PR kan diagonal sama ya. 5 tambah 5, 10. Berarti SQ juga 10. Berarti kalau 10 bagi 2, di sini juga 5. Di sini juga 5. Sekarang kita cek. QS sama dengan 10. QS ke sana. Benar nggak? 10 dari sini sampai ke atas itu benar 10? QS. Garis ini 10 benar ya? 5 tambah 5, 10. Benar. Kan kita cari yang kecuali, yang salah. QO 5. QO 5. Benar? Benar. PS 5. PS yang mana? PS yang ini. PS ini 5. Nah, garis ini 5. Bener nggak? Nggak tahu. Orang yang diketahuin baru 4 ini. Nah, kita tunda dulu yang C. Sekarang cek yang RO. RO-nya 5. RO 5. Bener ya? RO 5. Berarti yang salah itu yang PS. Jadi jawabannya adalah yang PS sama dengan 5. Soal berikut. Luas persegi yang kelilingnya 108 cm adalah, wah, kita disuruh cari luas persegi. Tapi baru diketahui kelilingnya. Sedangkan luas persegi itu butuh sisi ya. Karena kan rumusnya luas sama dengan sisi kali sisi. Gimana kita dapat sisi ya? Kalau padahal yang diketahui kan keliling. Oh, ternyata bisa begini. Coba kita lihat dulu rumusnya. Keliling sama dengan 4 kali S. Oh, ini ada sisi. Berarti bisa dapat sisi nanti. Kelilingnya kita ganti angkanya. 108 sama dengan 4 kali S, 4S. Bagaimana caranya kita mencari si S ini? Siapa yang harus kita hilangkan? Yaitu si 4. Bagaimana cara menghilangkan 4? Ya, kita harus adil, membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Sama-sama kita bagi 4, karena kita mau hilangkan 4. Di kiri kasih 4, di kanan juga kasih 4. Setelah dihitung, 4 bagi 4 habis. 108 bagi 4 berapa ya? Ya, 108 bagi 4 hasilnya 27. Jadi, sisi persegi adalah 27 cm. Tapi ini belum jawabannya, baru dapat sisinya. Kita harus cari luas persegi. Luas perseginya berapa ya? Kita coba ya. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Luas sama dengan 27 kali 27 karena tadi sisinya adalah 27.
Luas sama dengan 729. Jadi luas persegi adalah 729. Itu yang ini jawabannya. Ya, lanjut soal berikutnya. Di sekeliling taman berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 meter akan ditanami pohon. Jika jarak antar pohon adalah 2 meter, maka banyak pohon yang diperlukan adalah berapa ya pohon? Pohonnya mau ditanami di sekeliling. Kalau ditanami di sekeliling berarti pakai rumus luas atau rumus kelilingnya. Kalau dari soalnya sih sudah ada keliling, berarti dia mau di pinggir-pinggirnya taman. Nah, berarti karena ada clue-nya disuruh cari keliling, kita cari kelilingnya dulu. Sisinya berapa? Sisinya 8 meter. Sisinya 8. Rumus keliling itu 4 kali sisi. Jadi, keliling sama dengan 4 kali 8. Keliling sama dengan 32. Baru berapa banyak pohonnya ya? Banyak pohonnya itu adalah keliling dibagi dengan jarak antar pohon. Jarak antar pohonnya 2 meter. Jadi 32 dibagi 2 sama dengan 16. Jadi banyak pohon yang diperlukan adalah 16. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan silakan ditanya ke Bu Irin, dihubungi Bu Irinnya. Nanti akan ada kuis untuk memahami atau untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi kali ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu, tetap jaga kesehatan, stay at home, tetap berada di rumah, jangan kemana-mana, bantu-bantu orang tua ya di rumah. Ya, terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.